bagaimana bentuk pelibatan aktif komite sekolah dalam proses penyusunan RKT Pak, atau mungkin angkas nih? Untuk pelibatan komite sekolah sebagai mitra sekolah kami, lalu juga selain komite mitra kami ya Pak Kepolisian, kami melakukan analisis untuk kebutuhan berdasarkan dari hasil rapor pendidikan, dan kemudian kami memusyawarahkan sehingga kami tahu akan merencanakan program atau prioritas kegiatan ke depannya sesuaikan dengan kebutuhan dari anggaran yang ada di sekolah kami. Berarti komite juga dilibatkan dalam membedah rapat pendidikan ya. Nah, jenjang SD seringkali ini membutuhkan dukungan Pak, baik itu sarana prasarana, kegiatan siswa yang mungkin tidak bisa tercover di dana BOS. Bagaimana Bapak membangun komunikasi antara komite atau mungkin paguyuban dalam menggalang bantuan atau sumbangan sukarela itu yang akuntabel Pak? Untuk pelibatan komite dan paguyuban kami selalu tekankan dan koordinasikan terlebih dahulu agar nantinya setiap kegiatan yang membutuhkan anggaran itu bisa terlaksana, dan tentunya di belakang tidak terjadi miskomunikasi dan mungkin tidak terjadi masalah di kemudian hari. Apakah komite juga dilibatkan Pak dalam menyelesaikan isu-isu sensitif seperti penanganan bullying, kemudian ada perselisihan antara orang tua dan guru, atau dalam mendiskusikan siswa juga? Ya, kita lihat kasus-kasusnya dulu. Misalkan kasus kita tangani dulu di lingkup sekolah bersama guru. Kalau misalkan kasus tersebut mungkin sudah bisa tertangani oleh rekan-rekan guru, kami tidak melibatkan komite. Tapi kalau itu mungkin belum terselesaikan, kami untuk mengundang komite untuk bersama mencari solusi yang terbaik. Tapi sudah terjalin ya Pak ya, koordinasi dengan komite dan mendapat bantuan juga nih. Apakah pernah Pak ada mungkin guru tamu mungkin yang dilibatkan dari wali murid atau mungkin paguyuban atau bahkan dari komite Pak? Untuk pelibatan dalam proses pembelajaran, kami sudah melibatkan wali kebetulan di SD Tepus Kulon, itu orang tua siswa wali itu ada beberapa bagian besar banyak yang berprofesi sebagai penderes atau pembuat gula Jawa, juga kami hadirkan ke sekolah sebagai guru tamu untuk mengisi banyak di program kurikuler sebagai narasumber ya Pak ya, narasumber untuk mengajarkan proses pembuatan gula Jawa. Nah, bagaimana mekanisme Pak pelaporannya atau pertanggungjawaban yang Bapak lakukan kepada komite terkait penggunaan dana kemitraan atau ketercapaian program-program yang telah dilaksanakan ini? Untuk mekanisme, untuk yang pertama kami tentunya sebelum rapat pleno kan biasanya disampaikan di rapat pleno, kami usahakan dulu ketua komite terlebih dahulu dan anggotanya, dan nanti kita sampaikan di rapat pleno secara wali siswa. Nah, apa mungkin adakah tantangan Pak ketika kita menjalin kerja sama dengan pihak komite dan mungkin cara mengatasinya? Untuk tantangan bagi kami, untuk alhamdulillah selama saya di SD Negeri Tepus Kulon, tantangan yang berat tampaknya tidak ada, karena dari awal
awal memang sudah terjalin harmonis komunikasi ya, Pak, ya? dengan komite, sudah harmonis, sehingga setiap kali ada sesuatu pasti kami musyawarahkan dulu sehingga tidak menimbulkan arus komunikasi sehingga dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk mengatasi ini dengan SD ini kan ada kegiatan kokurikuler nih, pentas seni, mungkin ada kunjungan belajar yang membutuhkan teknik bantuan teknis nih dari pihak komite maupun paguyuban. Bagaimana bentuk dukungan nyatanya yang diberikan kepada sekolah ini, Bu? Kebetulan di SD Fokus Kulon itu ada semacam paguyuban, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Nah, mereka itu sangat mendukungnya, terutama kalau ada hal pembiayaan yang tidak bisa dikeluarkan lewat Positif ya, Bu. Nah, anak-anak SD ini sangat rentan, Bu, dalam mengalami perselisihan atau kesalahpahaman ketika saat bermain ini ya. Kadang istirahat sudah bermain dengan enjoy-nya, tapi ketika itu kok ada salah satu siswa yang melapor, Bu, si Doni dijiwet, gitu ya, Bu ya. Nah, itu kadang sampai ke orang tua. Nah, bagaimana pihak sekolah melibatkan, mungkin ya ada terlibatnya komite sebagai mediator nih atau penengah. Biasanya di SD kami kalau ada masalah kesiswaan itu kami tangani dulu. Oh, gitu ya. Tapi kalau kelanjutannya mungkin tidak bisa, ya kami memanggil Kemudian diundang, terus sekolah. apabila belum bisa datang ini baru bermusyawarah dengan pihak komite ini ya. Nah, bagaimana komite itu mengedukasi orang tua, Bu, agar murid itu tidak terprovokasi isu negatif dan tetap menjaga sekolah yang kondusif? Itu biasanya kan dari rapat pertama sudah ada program dari sekolah, nanti juga diketahui oleh komite, wali murid. Nah, itu diadakan kesepakatan. Sudah awalnya ya, jadi sudah sebagai acuan ya. Menurut sudut pandang Ibu sebagai guru, apa tantangan atau kendala terbesar yang Ibu hadapi saat bekerjasama dengan komite sekolah maupun paguyuban? Sementara tidak ada tantangan karena paguyuban itu kan sebuah wadah wali murid keseluruhan. Nanti kalau ada masalah ya di paguyuban dulu, kalau tidak ada masalah ya langsung ke gurunya. Apakah ada batasan, Bu, yang Ibu terapkan agar pelibatan komite atau orang tua itu tetap mendukung program kelas tanpa mencampuri ranah pribadi Ibu? Jadi independensi guru dalam memberikan penilaian dan metode mengajarnya. Sebenarnya tidak ada. Tidak ada, sudah disampaikan sejak awal, jadi mereka sudah paham dengan sendirinya ya. Untuk pendampingan kali ini cukup pasien Pak Tri, terima kasih atas waktunya Pak Triadi, Bu Martini. Ya, memang diperlukan ini adanya kerjasama antara pihak sekolah, pihak komite maupun paguyuban agar terjalin lebih solid lagi sehingga mewujudkan program-program sekolah bisa sukses, lancar tanpa ada kendala. Harapannya SD Negeri Tepus Kulon ini semakin maju, semakin berprestasi lagi ke depannya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kesalahan jika ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kami juga terima kasih Ibu atas wawancara ini. Semoga dari hasil wawancara ini bisa memperbaiki
kualitas di SMK Kusno.